Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, pada pertemuan pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad, yang mana ya, selalu kita ungkit ya, bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai atau dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, untuk atau bertujuan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan tentang adab, yang mana kita telah bahas sekitar 60-an lebih ya hadis-hadis Rasulullah SAW di kitab Adabul Mufrad tentang adab, yang mana ya babnya masih adab kepada kedua orang tua dan juga kerabat. Kita lanjut ke bab setelahnya, masih berkaitan tentang silaturahim, ya, bahwa silaturahim adalah salah satu senjatanya seorang muslim, ya. Tidak hanya doa, ya, bahwa silaturahim adalah salah satu senjata juga, ya. Nah, seperti bahwa hadis tentang silaturahim, ya, begitu penting ya, bahkan bisa menjadi sanksi atau menjadi dosa kepada ya orang yang memutus silaturahim, ya. Di pertemuan sebelumnya kan telah kita bahas ya, bahwa ada akibat, ya, ada dosa, bahkan kerugian ya bagi orang-orang yang memutus silaturahim kepada kerabatnya, ya, baik kerabat dekat maupun kerabat yang jauh, ya, maupun orang-orang terdekat kita, ya. Maka kita bahas di bab selanjutnya ini, yaitu sanksi. Nah, bagi orang yang memutus silaturahim, apa yang patut mereka dapatkan ketika memutus silaturahim? Hmm. Dari sahabat Abu Bakrah, ya. Ya, ini bukan Abu Bakar ya, ini Abu Bakrah, berbeda, ya. Ia berkata, qala Rasulullah SAW yaqul, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa. Jadi kita bahas adalah sanksi di sini, dosa yang lebih patut dipercepat sanksinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dosa-dosa yang sanksinya diberikan di akhir nanti kelak. Jadi balasan atau sanksi itu kan antara dibalas di dunia ini, ya, itu bentuk dari azab dan juga ujian dari Allah, ya, ataupun dosa yang nanti akan ditimbang di mizannya Allah, ya, di yaumil akhir, ya, di hari akhir kelak. Maka dosa yang memutuskan ikatan silaturahim, ya, dan perbuatan zalim adalah dua dosa yang paling disegerakan, ya. Baik nanti sanksinya oleh Allah, ya, dipercepat di dunia, ya, atau pula ya dosa-dosa yang nanti diberikan di akhir. Ya, kita telah bahas ya ya. Nah, jadi silaturahim, apa bedanya silaturahim dan dosa? Dengan doa. Doa itu hablum minallah. Ya. Ibadah kita atau cara kita untuk menunjang kehidupan kita atau mempermudah kehidupan kita, ya langsung kepada Allah, itu berbentuk doa. Misalkan ya, kita berdoa agar dipermudah segala urusan kita, ya, menjadikan keluarga kita sakinah mawadah warahmah, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu bentuk dari doa langsung kepada Allah. Ya, namun berbeda dengan silaturahim. Silaturahim ini hablum minan nas. Ya. Salah satu amalan yang menjadi senjata manusia, ya, yang berbentuk perbuatan bersama manusia, yaitu bentuk sosial. Nah, maka dampaknya tentu yang pertama dirasakan, ya, selain kepada diri kita sendiri yaitu pelaku, ya, dampaknya ya kepada orang yang kita sambung silaturahim. Ya, apakah kita sambung kepada mereka-mereka ini, kerabat-kerabat kita, ya, menyambung dengan silaturahim yang baik, ya, atau malah menjadi perkara buruk untuk kita ketika kita ingin menyambung silaturahim, namun ada perilaku atau sikap kita yang kurang berkenan atau kurang mengenakan bagi mereka. Nah, maka bagaimana orang yang ya memutus silaturahim, ya, mereka tidak ingin sama sekali ya berusaha untuk
menyambung silaturahim, maka tentu sanksinya ya atau balasan dari Allah akan dipercepat. Itu kalau di dunia ya Om ya. Nah, namun kalau di akhirat tentu dosa-dosanya ya akan ditimbang dahulu. Ya, jelas. Nah, jadi diperjelas oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang memutus silaturahim ya kepada kerabat-kerabatnya ataupun orang terdekat mereka ya, maka jelas dosanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pentingnya kita bertaubat ya. Siapa tahu ya para jamaah sekalian, kita nggak tahu ya. Tidak atau tidak sengaja kita memutus silaturahim pada seseorang ataupun kepada beberapa orang. Gitu. Kita nggak tahu karena mungkin ada perilaku kita yang nggak sengaja menyinggung orang lain sehingga mereka akhirnya membuat jarak antara dia dengan kita yang kita tidak sadari. Nah, itulah sanksi yang Allah jelaskan kepada orang yang memutus silaturahim. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada perbuatan zalim. Nah, lagi-lagi perbuatan zalim itu hablum minan nas, ya, perbuatan kepada manusia. Nah, yang tentu balasannya ya itu kalau orang yang tidak memaafkan, yaitu yang kita zolimi ya, itu tidak dimaafkan, pasti balasannya itu dikontrol nanti. Jadi ya perbuatan zolim kepada manusia itu tidak akan dimaafkan ya, kecuali orang yang dizolimi ini memaafkan. Udah itu aja intinya. Ya, berbeda kalau kita meninggalkan kewajiban misalkan ya atau berbuat kemaksiatan kepada Allah ya. Kita masih bisa bertaubat kepada Allah ya. Masih bisa mengharapkan ya ampunan dari Allah ya. Berbeda dengan kezoliman kepada manusia. Ya. Itu harus kita segerakan ampunan kepada orang yang kita zolimi. Kita minta maaf, minta ampun. Semoga orang ini memaafkan. Nah, itu di hadis 67 tentang sanksi atau balasan bagi orang-orang yang memutus silaturahim ya. Yaitu dipercepat balasannya di dunia atau ya yang jelas-jelas akan ditimbang dosanya di akhirat nanti. Nah, ada pertanyaan ya tentang sanksi orang yang memutus silaturahim. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. menyambung kemarin pertanyaan yang saya sampaikan ke Ustaz bahwa sudah berusaha dan itu tidak ke saya pribadi gitu kan. Jadi kami satu keluarga dia itu sebenarnya orang yang sedang saya sebutkan ini adalah orang yang paling baik sebenarnya, dulunya orang yang paling baik, dan beliau itu orang yang paling sayang sama saya gitu kan, sampai ketika dia punya sesuatu, sampai dari apabila terjadi sesuatu nanti kamu yang melanjutkan ini ya, itu ketika sebelum masih single lah, masih ini ya, gadis gitu. Kebetulan kakak saya perempuan. Tapi setelah menikah, entah apa itu gitu kan, dan itu nggak ke saya saja, ke semua saudara seperti itu. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa saya mencoba untuk menghindari madorot dengan cara memblokir, dengan cara apa? Karena tidak ke saya aja, kakak saya yang satunya datang ke tempat beliau, maksudnya untuk bersilaturahim, untuk mengucapkan apalah nama Idul Adha gitu kan, endingnya bukan kebaikan tapi malah emosi yang keluar dari beliau gitu. Nah, apakah dengan seperti itu azab atau apa yang seperti barusan Ustaz sampaikan ketika kami menghindari madorot dengan cara seperti itu akan terkena dengan sanksi yang barusan Ustaz sampaikan atau seperti apa gitu? Mohon petunjuknya. Syukran, jazakallah khair. Apaan, Wafik barakallah. Nah, jadi memang dalam ilmu bahasa Arab pula ya, ada fa'il dan maf'ul. Nah,
Jadi kita lihat ya, siapa yang pelakunya ini, siapa yang korban. Gitu. Nah, kalau dari yang Umu sampaikan tadi, ya, dari cerita yang Umu sampaikan, nah, bahwa yang memutus silaturahim itu bukan Umu. Dan kita ya tidak ingin kan berinteraksi dengan, mohon maaf, walaupun kerabat pun kita tidak ingin interaksi dengan orang yang istilah kata sikap atau perilakunya kurang berkenan dengan kita. Nah, maka yang bisa kita lakukan untuk mereka, ya, kalau misalkan kita komunikasi, ya, malah jadi yang mudorot, yaitu ada misalkan yang disampaikan kurang enak dari balasan mereka, ya, atau ya respon dari mereka kurang baik, yang membuat hati kita pun semakin mendengki gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menjauhkan dengki ini? Ya, kita cukup ya berkomunikasi dengan mereka ini ya, atau dengan yang umum, putus silaturahimnya ini, ya, dari dianya tentu ya. Cukup yang kira-kira kalau umum ngomong ke beliau ya, ke dia ini tidak menyinggung hatinya atau balasannya insya Allah positif 90%. Nah, itu yang pertama. Kalau misalkan balasannya nggak positif ya sudah, kita jauhi mudarat ini. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi batasi komunikasi mau nggak mau gitu kan. Karena untuk jalbe, untuk daf'im madorroh ya, untuk menjauhkan mudarat. Yang kedua, ya, kita bantu dengan senjata kita yang pertama. Nah, apa senjata kita yang utama bagi seorang muslim? Doa. Ya, lagi-lagi doa yang insya Allah bisa merubah dia ini, ya, merubah beliau agar melunak hatinya atau bisa mengintrospeksi diri sendiri. Ya, mohon maaf ini sedikit mungkin dari ummahat sekalian atau jamaah sekalian mungkin pernah merasakan atau melihat langsung. Ya. Jangan sampai nanti Allah yang menegur kita dengan suatu kejadian. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan sampai kita masih bisa mengintrospeksi, masih ada yang menasihati, ya introspeksilah diri kita sendiri, muhasabah, apa yang kurang, ya. Kalau misalkan kita masih banyak kekurangan, tahan, ya. Apalagi, ya kita masih kurang yakin dengan ucapan kita yang kurang baik, ya. Maka tahan ucapan kita. Jangan sampai kita melantunkan ya kepada orang-orang di sekitar kita, ya, yang akhirnya menyinggung hati mereka, ya karena kita nggak tahu ya Om ya, atau para jamaah sekalian, ya. Orang itu kan punya respon yang berbeda-beda, ya, atau takaran hati yang berbeda-beda. Ada yang mudah tersinggung, ada yang sensitif, ya, ada yang cuek terhadap ucapan. Kita jaga agar ya, segala orang yang kita interaksi bisa lebih maksimal responnya, respon baik kepada kita. Nah, itu dari diri kita. Ya, kalau misalkan kerabat umum ini, ya, yang bertanya tadi, memang dari dianya sendiri yang memutus. Ya sudah, tadi mau nggak mau dua cara itu. Kita batasi interaksi kita. Yang kedua, kita doakan. Nah, yang pertanyaannya, apakah kita termasuk dari orang-orang yang terkena sanksi yang memutus silaturahim? Tentu tidak. Kenapa? Karena dalam ilmu, ya, maqasidus syariah. Jadi Islam itu punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Namanya maqasid syariah. Dalam maqasid syariah itu ada kaidah, ya, jalbul manfaah wa daf'il madorah. Itu yang paling utama dalam kehidupan seluruh manusia. Apa yang dimaksud jalbul manfaah wa daf'il madorah? Jalbul manfaah adalah mencapai sesuatu untuk manfaat. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak ada manfaatnya, jangan dikejar. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya daf'il madorah. Ya, jauhkan mudorot pada sesuatu perkara. Misalkan di situ ada kebaikan. Ya. Namun, kalau kita kejar, mudorotnya lebih banyak. Maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena kita sebagai manusia masih punya hawa nafsu. Ya. Iman kita naik dan turun. Takutnya mudorot yang ada di perkara itu, kita nggak bisa menghadang. Akhirnya ya kita yang kena mudorotnya. Ya, saat tadi seperti perkara umum ya. Jadi kalau umum bertanya apa insya umum kena sanksi atau tidak ya atas perbuatan umum ini ya, dengan kondisi seperti ini insya Allah wallahu alam ya, insya Allah tidak ya karena dari umum sendiri yang ingin menyambung tapi dari pihak kerabat umum yang memutus istilah kata ya namun tetap mendoakan ya ya.
tetap kita doakan. Itu upaya yang mungkin paling memungkinkan untuk saat ini. Begitu Om, ya. Apa cukup dari insya Allah yang Ana sampaikan? Baik Ustadz, insya Allah cukup. Jazakallah khair untuk ini ya, untuk informasinya, untuk ilmunya. Ya, afwan wa ayyaki Om. Wafik barakallah. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, ya kita lanjut Om ya. Ya, ke hadis 68 ya, bab selanjutnya yaitu ya, bab orang yang menyambung silaturahim bukanlah orang yang membalas kunjungan. Nah, jadi ada orang ya kadang nggak enakan ya. Ya. Oh ini dia pernah berkunjung kepada kita. Ya nanti kapan-kapan kita berkunjung lah. Ya seakan-akan hutang gitu. Nah, bukan seperti itu silaturahim. Silaturahim itu bukan hutang. Silaturahim itu kebutuhan rohani kita. Seperti ya, ya yang disampaikan oleh para sahabat. Ya. Umar bin Khattab salah satunya yang menyampaikan sholat itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Kebutuhan rohani. Nah, jadi kebutuhan itu kan terbagi menjadi dua ya dalam ilmu psikologi. Ya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, jasmani kita ya kita butuh tubuh kita sehat, gizi kita tercukupi. Ya, istirahat kita ya tercukupi juga, gitu kan? Ya, kebutuhan rohani kita ya, yaitu adalah ketenangan hati kita dan kewajiban kita atas ya pola hidup kita. Apa kewajiban atas pola hidup kita? Yaitu beragama. Dan juga kita memiliki ya, sikap yang terhukum ya. Nah, sikap yang bisa teratur. Cuman kebutuhan rohani. Maka ya, kita cukupi kebutuhan rohani kita. Jangan sampai badan kita sehat, ya. Kebutuhan seharian kita, ya. Sandang makan dan papan dan pangan itu tercukupi, tapi rohani kita sempit. Kewajiban kita lantang luntung. Yang rukun Islam aja masih bolong-bolong. Naudzubillah. Nah, apalagi amal soleh yang lain. Nah, termasuk dari silaturahim. Silaturahim itu kebutuhan kita. Ya, jangan karena ini Allah wajibkan, ya, sudahlah kita lakukan. Enggak. Kebutuhan kita. Apalagi ini hablum minan nas. Ya, orang bilang relasi lah, gitu kan. Nah, setiap orang kan punya pengalaman dan pandangan yang berbeda-beda. Nah, maka kita tukarkan pengalaman kita dan pola pikir kita ya bersama kaum muslim ya, sama ukhuwah Islamiyah. Nah, seperti ya di salah satu hadis ya, riwayat Al-A'mashi ya. Tidaklah sampai pada Nabi tetapi yang riwayat Hasan. Jadi ini jalur yang lain ya. Nah, dari para ulama atau para tabi'in. Di sini Nabi Rasulullah SAW ya bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Silaturahim itu bukan suatu pemberian atau bukan untuk membalas kunjungan. Ya, mukafi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bayaran. Ya. Makanya kalau di Indonesia mukafaah biasanya itu gaji. Nah, mukafaah itu gaji atau bayaran. Nah, laisal wasil. Silaturahmi itu bukan bil mukafi, bukan suatu balasan kunjungan, ya, atau suatu pemberian yang harus kita balaskan. Walakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimahu wasolaha. Ya, tetapi ya, sesungguhnya silaturahim itu adalah orang yang kita diputuskan tetap menyambung silaturahim. Ya. Apa contohnya? Kerabat, orang-orang soleh yang kita bisa ambil ilmunya, orang-orang yang bisa kita ya jadikan orang-orang ini ya sebagai teman sampai kita di akhir hayat kita, sampai di surga nanti. Ingat, syafaat itu bisa diberikan kepada ya orang-orang terdekat kita yang dulu kita belajar agama bareng, ibadah bareng, ya amr bil ma'ruf bareng, nahi anil munkar bareng. Ya. Bahkan lebih dekat kadang seperti saudara kita sendiri. Nah, ini yang bisa kita tanamkan ya, pola pikir. Jadi pola pikir itu penting ya kan. Ya, sebagaimana kita mendidik seorang anak. Ya. Yang kita didik itu pertama adalah pola pikirnya.
Ya, setelah pola pikirnya baik, kebiasaannya pun ikut baik, gitu kan. Ya, atau kita bisa bilang kita jaga fitrahnya. Ya. Nah, maka jadikan pola pikir kita silaturahim itu kebutuhan kita. Sesibuk apapun kita untuk mencari nafkah, ya baik kepala keluarga, ya sepadat apapun kegiatan di rumah, ya bagi ibu rumah tangga, ya tetap ya sisihkan waktu untuk berkunjung kepada kerabat-kerabat kita. Apalagi kalau kita punya kelebihan rezeki, ya kita bantu kerabat kita. Tenang, ya. Satu peser, ya, dua peser, ataupun berapa rupiah yang kita keluarkan, ya, untuk bersedekah, itu bukan hilang semata. Itu kita tabung, loh. Yang bahkan kata Allah ya, ya bisa digandakan 10 kali lipat. Ya. Jadi jangan merasa rugi ketika kita mengeluarkan. Tentu kita harus tunaikan juga kewajiban kita untuk nafkahi keluarga kita. Nah setelah itu kalau kita ada kelebihan harta, ya, maka kita tabung untuk akhirat kita. Nah, itulah ya. Di sini ya Rasulullah SAW juga ya menyinggung ya bahwa silaturahim itu bukan ya, sebagai balasan, bukan karena kalian nggak enak kalian menyambung silaturahim, bukan seperti itu. Tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ini di hadis 68. Mungkin kita lanjut sedikit ya. Nah, di hadis 69 di bab selanjutnya keutamaan silaturahim dengan orang yang bahkan dia zolim kepada kita. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya, dia ini zolim mas kepada saya. Apakah saya harus memutus silaturahim kepada dia? Jawabannya ini. Rasulullah SAW menjawab. Ya. Nah, dari ya sahabat Abdurrahman bin Awsajah, ya, dari Bara, dia berkata, ya, pada suatu hari ya datang orang Arab Badui dan berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, ajarilah aku perbuatan yang masukkan aku ke dalam surga. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab, andaikan aku singkatkan khutbah. Ya, jadi khutbah itu kan ya bisa panjang bisa pendek. Ya, maka kalau disingkatkan khutbahnya, maka aku telah memaparkan apa yang engkau tanyakan. Ya, sesungguhnya dari khutbah-khutbahku itu ada intinya. Ya, dari engkau yang tanyakan. Ya, bebaskan jiwa dan lepaskan perbudakan. Itu yang pertama. Ya, jadi amalan yang paling bahkan ya di riwayat Sahih ya, amalan yang bisa ya membalas kebaikan kedua orang tua itu hanya membebaskan budak ketika orang tua kita na'udzubillah menjadi budak. Itu ya satu-satunya amalan yang bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Ya, maka ya amalan paling mulia di sisi Allah salah satunya adalah membebaskan budak. Nah, lalu orang itu berkata, ya bertanya kembali, bukankah keduanya itu hakikatnya satu? Ya, membebaskan jiwa dan juga melepaskan budak. Maka Rasulullah SAW menjawab tidak. Membebaskan jiwa adalah membebaskan orang. Ya. Sedangkan melepaskan perbudakan adalah membantu para hamba sahaya. Jadi membebaskan jiwa ini masih rancu. Apa yang dimaksud jiwa? Ya. Yang awal jiwanya terkekang, kemudian dibebaskan. Kemudian, ya Rasulullah SAW melanjutkan, seperti memberi sesuatu yang dicintai, menjaga orang yang memiliki ikatan silaturahim. Jika engkau tidak bisa melakukan itu, maka perintahkan amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar dan cegahnya dari kemungkaran. Jika masih nggak bisa juga ya, kepada orang yang zolim ini, maka janganlah lidahmu berbicara kecuali suatu yang baik untuk mereka. Nah ini tadi yang seperti Ibu, siapa tadi ada Umu yang bertanya ya, bagaimana kondisi kita kalau kerabat kita aja ini sulit banget gitu. Bahkan untuk membebaskan hatinya itu sulit. Ya maka salah satu amalan yang paling mulia adalah membebaskan hati dari suatu yang dengki. Nah, jadi membebaskan hati di sini, ya, yang diberikan beritahu oleh Rasulullah SAW yaitu membebaskan hati yang dengki, ya, yang terlingkup dalam selaput hitamnya iblis. Ya.
Bagaimana caranya? Memberi sesuatu yang kita cintai kepada kerabat-kerabat kita. Kita hadiahkan sesuatu barang yang kita juga cintai barang itu. Bukan suatu barang yang, ya sudahlah ini berikan aja. Kita nggak pakai kok. Nah, jangan seperti itu. Berikan sesuatu yang kita cintai kepada kerabat-kerabat kita. Nah, dan juga menjaga ikatan silaturahim. Ya tentu. Ya, pada kerabat-kerabat kita. Ya, walaupun itu kerabat yang jauh. Tapi kita kenal. Kita tahu nih orang yang baik. Ya, kita bisa menyambung silaturahim dengan dia. Ya, tanyakan kabar. Asal tidak mengganggu waktu kesibukan mereka. Sekali kalau hari libur, ya, izin untuk bertamu, ya, bawa hadiah yang kita bisa berikan. Nah, jika tidak bisa seperti itu, ya, jika mereka mempunyai waktu yang sulit maksudnya, ya, untuk kita kunjungi, ya, maka kita perintahkan untuk kebaikan. Ya. Dalam kondisi misalkan sulit atau apa, kita beritahu agar ya lakukan kebaikan agar dipermudah dan cegah dari kemungkaran, ya, agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan ya yang menjerumuskan mereka sendiri, ya, yang mempersulit mereka sendiri. Nah, itu kondisi yang kedua. Jadi mereka ini di kondisi yang kedua, ya, masih bisa kita ajak berbicara lah. Nah, di kondisi yang ketiga, jika engkau masih tidak bisa melakukan ini, ya, yaitu kondisi tidak memungkinkan, maka janganlah kalian berbicara. Kecuali yang orang ini, kalau kita berbicara, dia nggak tersinggung. Nah, misalkan ya seperti hari raya kita kan ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu kan suatu hal yang biasa gitu kan. Maksudnya itu nggak ada sesuatu yang menyinggung sebetulnya gitu kan. Nah, maka ucapkan yang insya Allah tidak menyinggung orang tersebut. Ya. Bahkan ketika dia ingin zalim kepada kita, apa kita sabar? Ya. Apakah cukup dengan sabar? Ya, jadi sabar ini solusi atau pertolongan utama. Ya, tapi belum tentu sabar itu menyelesaikan segala masalah. Ya, jadi harus kita selesaikan juga masalah yang kita miliki. Ya, namun yang utama adalah sabar. Maka ya ketika orang zalim kepada kita, kita berusaha yang pertama kali kalau tidak bisa merubah orang ini, sabar dahulu. Kemudian kita doakan dan ucapkan sesuatu yang membuat mereka senang aja. Ini yang ya, bagaimana Rasulullah SAW sampaikan. Selain ada melepaskan budak ya, maksudnya memerdekakan budak, ya, ada satu amalan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu besar. Bahkan ya ini seperti menjadikan orang ini mendapatkan hidayah, ya. Karena jiwanya yang awalnya terkekang, gitu, ya, yang sulit mendapat kebaikan, kita doakan, kita berusaha nasihati, atau ya kita doakan aja sudah. Kalau nggak bisa kita nasihati secara lisan, ya. Nah, inilah di hadis ke-68, ya. Walaupun orang ini zolim, ya, tetap kita sambung silaturahim. Jangan sampai kita dengki kepada orang, ya. Kita kesal, ya, sehingga kita ingin keburukan untuk dia. Jangan. Ya. Karena doa seorang muslim itu doa untuk kita sendiri. Ya. Ketika kita mendoakan keburukan untuk orang lain, ya, yang mana mungkin orang lain ini, yang kita kira buruk ini, mungkin belum tentu kita lebih baik daripada dia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka jangan doakan keburukan. Bagaimanapun kondisinya, ya, kita doakan kebaikan. Ya, toh nanti balik juga kok doanya ke kita, gitu kan. Nah, itulah di hadis 69. Nah, sampai hadis 69 ada yang ingin ditanyakan, belum kita lanjut ke bab yang sudah berbeda. Ya. Nah, ini kisah ya. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut ke hadis 70 ya. Bersilaturahim di masa jahiliyah kemudian masuk ke Islam. Nah, kita tahu ya. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, kita telah ketahui bahwa masa jahiliyah, ya, masa di mana seseorang itu ya atau seluruh kaum kafir Quraisy itu menghalalkan segala sesuatu dan menjadikan ibadah itu sebagai permainan, ya, seperti dalam Al-Qur'an, bahwa ya orang-orang yang bodoh itu, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan ya agama itu lagu, ya, bahan bercandaan, permainan. Nah, contoh zaman sekarang, ziarah kubur tapi udah kayak ya, wisata alam ya. Mohon maaf ya, Umi, ya. Nah, itu bukan suatu ibadah.
Ibadah itu kita tekunkan hati kita untuk Allah. Itu yang pertama. Ya. Bukan jadi jalan-jalan ya ibadah. Walaupun ya tetap kita harus ada refreshing untuk diri kita sendiri agar mental health kita terjaga. Ya. Tapi bukan sebuah permainan. Maka ketika masuk Islam pada zamannya jahiliyah, ya, zaman kafir Quraisy dan juga zaman kelamnya kaum Arab, ya, yang mereka hanya mementingkan dunia, maka inilah terbentuknya silaturahim. Dari sahabat ya Hakim bin Hizam yang telah mengabarkan kepada Urwah bin Zubair ya bahwasanya ya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Urwah bin Zubair ini bertanya kepada Rasulullah, apa perbuatan, tentu perbuatan yang baik ya, yang aku lakukan di masa jahiliyah seperti silaturahim, membebaskan budak, sedekah, akan bisa mendapatkan bagian pahala. Jadi di sini Urwah bin Zubair ini bertanya, ya, ketika aku zaman jahiliyah itu, ya aku tetap melakukan kebaikan kok Rasul. Silaturahim, aku membebaskan budak juga, bahkan aku bersedekah. Apakah pahalanya juga didapatkan? Ya, walaupun aku setelah aku masuk Islam, bahwa Rasulullah SAW menjawab, ya, engkau telah Islam beserta amalan perbuatan baikmu. Telah kamu lakukan di masa jahiliyah. Nah, jadi ini salah satu ya info dari Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW mengabarkan ya, bahwa orang-orang yang berbuat baik ya, ketika dia menjadi seorang mu'allaf atau masuk Islam, ya, amal kebaikan yang sebelumnya itu ya, yang berkaitan dengan hablum minanas, ya, itu dihitung sebagai amal kebaikan yang di sisi Allah. Nah, ini sebagai perdebatan juga ya, bahwa ada yang bilang ya kalau orang masuk Islam itu ya berarti mulai dari nol. Ya, ada yang bilang dari nol ini amalnya, ada yang bilang dari nol ini dosa-dosanya, yaitu maksudnya dosa yang dahulu dihapuskan, kemudian mulai dari nol lagi dosanya. Ada yang bilang keduanya, ya seakan-akan dia dilahirkan kembali, ya karena di hadis yang lain, ya bahwa Rasulullah SAW menyampaikan perumpamaan seseorang yang masuk Islam seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya bayi yang baru dilahirkan itu kan nggak ada dosa, nggak ada pahala. Nah, namun walau alam, ya anda lebih condong ke hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang hadis ke-70 ini bahwa amal soleh yang dilakukan, ya selama amal soleh itu dilakukan tidak ada unsur kesyirikan, ya, maka insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung amal solehnya walaupun pada saat itu belum masuk Islam. Nah, inilah yang bisa kita lihat ya dari hadis ke-70. Ya. Nah, jadi ya, silaturahim itu bukan hanya eh, keuntungannya bagi orang Muslim. Kalau silaturahim itu juga dirasakan keuntungannya bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Nah, seperti di hadis selanjutnya, ya, di bab silaturahim dengan kerabat yang musyrik dan memberinya hadiah. Nah, dia ini musyrik, tapi kita masih tetap diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala untuk masih menyambung silaturahim, bahkan memberikan hadiah. Nah, seperti yang dikabarkan dari ya sahabat Ibnu Umar, ya bahwasanya ketika Umar ya bin Khattab melihat pakaian sutra asli, lalu ia berkata kepada Rasulullah. Nah, jadi ada suatu kisah ya, yang mana ini terjadi setelah hijrahnya Umar bin Khattab dan juga kaum muslimin. Nah, apa kata Umar? Ya, andai ya engkau beli pakaian ini, engkau bisa memakainya ketika hari Jumat, nah, dan ketika ada utusan datang kepadamu. Jadi Umar bin Khattab ya berkata kepada Rasulullah, ya kalau engkau beli ini ya ini pakaian yang pantas ketika engkau ya kita melaksanakan ibadah Jumat, ya atau ya menyambut ya tamu kerajaan, gitu kan. Lalu Nabi Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, orang yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapat bagian dari surga. Jadi ini muncullah ya bahwa lelaki itu nggak boleh pakai sutra, ya nggak boleh berhias berlebih-lebihan, ya. Nah, termasuk perempuan ya hanya boleh berhias kepada suaminya. Ya. Salah satunya dari hadis ini juga, ya, bahwa ya
orang yang memakai sutra, ya, dia akan terjauhi dari surganya Allah, ya, dari bagian-bagian surganya Allah. Nah, kemudian, ya, suatu ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah beberapa pakaian sutra, ya, dari seseorang. Nah, lalu Rasulullah SAW ini tidak memakainya, ya, lalu namun mengirimnya, ya, sehelai kepada sahabat-sahabatnya termasuk kepada Umar. Nah, kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, ya, engkau telah mengirimkanku, ya, sehelai kain sutra, sedangkan aku tidak telah mendengar engkau berkata tentang, nah, begini tentang itu, ya, itu nggak boleh gitu kan. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, aku berikan itu padamu bukan supaya kamu memakainya, nah, tapi supaya kamu menjualnya atau memberikannya kepada orang lain. Nah, jadi ya, Rasulullah SAW tentu, ya, karena telah melarang seorang lelaki untuk memakai sutra, maka di sini ya Rasulullah SAW menyampaikan untuk dijual atau berikan kepada, ya, kerabatmu, ya, yang boleh pakai, ya, berarti perempuan, ya, atau orang yang masih belum muslim, ya. Maka Umar bin Khattab di sini, ya, memberikan kain sutra ini kepada saudara ibunya yang masih musyrik di Makkah. Jadi, ya, tidak ada larangan, ya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ada, ya, yang keras tentang hakikat syariat Islam, ya, masih memberikan hadiah kepada kerabatnya yang musyrik. Yang istilah kata, ya, memberikan hadiah kepada orang yang memerangi kita sendiri. Ya. Kita bisa lihat, ya, begitu, ya, teladannya Rasulullah SAW, ya, mengajarkan akhlak kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang yang wataknya keras seperti Umar bin Khattab. Masih diajarkan bagaimana berinteraksi dengan baik kepada kaum muslimin, dan juga engkau nanti akan menjadi khulafaur rasyidin. Nah, bagaimana engkau itu mengayomi masyarakat. Jadi nggak selalu Umar ini keras, keras, keras. Enggak. Nah, begitulah, ya, bahwa Rasulullah SAW, ya, mencontohkan cara dakwah, ya, yang mulai dari akhlak dahulu. Nah, kalau misalkan Rasulullah SAW mulai dari akidah dahulu, ya, maka, ya, naudzubillah min qadarullah wa masyafa'al, kaum muslim tidak akan mudah tersebar. Tidak akan banyak, ya, kabilah-kabilah Arab yang bisa menerima kaum muslimin. Ya, bahwa kita tahu di sirahnya Nabi SAW, ketika ketika kaum muslimin masuk Madinah, hijrah ke Madinah, ya, beliau itu, ya, tidak yang pertama kali itu, ya, menetapkan suatu peraturan itu bukan tentang akidah, tapi tentang, ya, perjanjian kepada kaum-kaum Arab yang ingin berperang. Ya, jadi kalau zaman dahulu, kaum-kaum Arab itu kalau berperang biasanya bawa pasukan lain, nah, pasukan bayaran lah. Nah, kaum muslimin membuka kepada orang-orang jahiliyah di tanah Arab, kalau kalian ingin berperang, kami siap membantu. Hmm. Jadi Rasulullah SAW tidak memutus interaksi kepada orang-orang kafir, tetap dibuka interaksi. Nah, itulah kita bisa, jangan karena kita berbeda akidah tutup interaksi, nggak ada. Nggak, bukan seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan tidak seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di hadis 71. Hadis yang cukup panjang, ya, yang mana faedahnya, ya, cukup mulia, ya. Bahkan mungkin relate dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Banyak, mohon maaf, ya, mungkin karena mungkin baru belajar agama, akhirnya terlalu saklek atau keras kepada orang-orang sekitar. Jadi dakwah kita pun akhirnya kurang diminati atau kurang bisa diterima oleh masyarakat umum. Ya, karena cara penyampaiannya kurang tepat. Ya, bisa kita lihat bahwa Rasulullah SAW, ya, menyampaikan Islam ini dalam kurung 23 tahun, ya, Islam itu sudah menguasai sepertiga dunia, ya, atau setengah dari benua Asia dan Eropa. Nah, itu kan cara berdakwah yang efisien, ya. Bukan hanya, ya, menyampaikan hanya sekedar menyampaikan. Kalau orang menyampaikan ya mudah, gitu kan. Bilang aja yang benar tuh A, yang benar tuh B. Ya. Tapi kita lihat bagaimana cara kita menyampaikan ke pendapat yang A, ya, ke pendapat yang B, dan seterusnya. Nah, inilah bahwa silaturahim tidak terputus walaupun
ya, kita punya kerabat yang musyrik, bahkan memerangi kita. Yang di hadis 71. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, Om? Ya, tentang hadis 71, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya, tentang tidak boleh, ya tetap kita tidak tetap menyambung silaturahim kepada saudara-saudara kita yang musyrik, ya. Bahkan boleh memberikan hadiah. Ya, siapa tahu dengan hadiah itu, ya, hidayah, ya, hidayah taufik dari Allah dan irsyad dari kita bisa masuk ke dalam hati-hati mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke hadis 72 dengan bab, ya, nasab-nasabmu, ya, hingga engkau dapat menyambung silaturahim. Nah, jadi memang dalam Islam, ya, bahwa kita seperti di syariat nikah aja. Kita lihat nasabnya, ya, kita lihat, ya, latar belakangnya. Maka kita pada juga nasab-nasab kita untuk menyambung silaturahim. Ya, siapa tahu ada saudara, ya, yang kita, ya, masih satu ikatan darah dengan dia, namun kita nggak tahu. Ya. Seperti, ya, hadis yang didengar oleh Umar bin Khattab, ya, berkata di atas mimbar, ya, apa kata Umar bin Khattab? Pelajarilah nasab-nasabmu dan sambung silaturahim kepada nasab-nasabmu ini. Ya. Nah, kabarilah kepada mereka, ya. Kita ini masih saudara, walaupun masih, ya, jauh. Mungkin dari jalur kakek, nenek, ya, atau paman, bibi. Disambunglah demi Allah. Ya. Pasti antara seseorang dengan saudaranya ada sesuatu yang tidak baik. Nah, ya karena setiap manusia kan punya pribadi yang berbeda-beda. Dan nggak mungkin semua orang itu cocok dengan pribadi setiap orang. Ya, maka ada sesuatu yang tidak baik. Ya. Ada watak-watak kita yang kurang tepat di orang lain atau kurang cocok di sebagian kalangan. Gitu. Bahkan di mayoritas manusia, ya, ada watak kita yang kurang baik atau kurang cocok. Gitu. Nah, dan kalau ia tahu sesuatu yang terjadi di antara, ya, dia dan saudaranya, nah, yang masih satu rahim, ya, satu kerabat, niscaya ia akan mencabut silaturahim ini hingga tidak merusak kehormatan. Nah, jadi ini di sini yang kita dapatkan, ya. Kadang kan kita, mohon maaf, Om, ya, ada aib yang kita tahu di antara saudara-saudara kita. Nah, bagaimana cara aib ini, ya, atau sesuatu yang orang ini nggak senang lah, kerabat kita nggak senang untuk dengar orang lain. Bagaimana kita menjaga ini aib ini agar nggak keluar dari lingkup, ya, keluarga, ya, cukup keluarga aja yang tahu, biasanya kan gitu kan. Nah, kalau misalkan mau tanya pun, ya, nggak usah sebut nama, nggak usah sebut eh, detailnya siapa dia, ya cukup, ya, bahwa saya punya saudara atau ada fulan gitu kan, atau fulana yang gini-gini Ustaz, atau bagaimana, ya tanyakan dengan bahasa ini aja, kata pengganti, ya, dia, fulana, ya, atau kerabat gitu. Kalau kerabat kan umum, ya, karena kita nggak tahu siapa gitu kan. Maka itulah salah satunya, ya, yang menyambung silaturahim kita di para saudara-saudara kita dan juga menutupi apa yang mereka, ya, punya kekurangan. Nah, bukan hanya menutupi, ya, tapi kita kalau bisa kita nasihati, ya. Amar bil ma'ruf kita jalani. Nahi anil munkar kita tegakkan kepada kerabat-kerabat kita dahulu, sehingga, ya, kita punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga besar yang mungkin setiap hari raya kumpul, ya, kita bertukar cerita, ya, menyambung relasi, saling bantu membantu kalau ada kesulitan. Maka kita mulailah, ya, dari kerabat-kerabat kita juga. Kemudian di hadis yang lain, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, ia berkata, ya, jagalah nasabmu, ya, itu kerabat-kerabatmu, ya, yang dimaksud. Pasti kamu dapat, ya, yang kamu sambungkan silaturahim, ya. Pasti ada kerabat kita yang paling dekat lah, gitu. Ya, kalau hari raya datang terus, ya, kalau ada masalah curhatnya ke kita dahulu. Karena sesungguhnya tidaklah jauh kerabat yang didekatkan, ya. Maksudnya kerabat yang dekat dengan kita itu, ya, agar kita jaga. Ya, walau jaraknya jauh. Apalagi zaman sekarang, ya, pakai WA bisa. Kalau kangen antar muka,
bisa buka video, dan seterusnya. Dan tidaklah dekat kerabat yang dijauhkan. Ya. Jadi di sini ya, sahabat Ibn Abbas menyampaikan, dekatnya seorang muslim itu bukan hanya darahnya, tapi bagaimana dia berinteraksi atau menyambung silaturahim dengan baik. Ya. Ada mungkin kita punya saudara kandung atau kerabat yang dekat, tapi kita nggak serap atau nggak cocok dengan dia. Akhirnya interaksi kita tidak bisa lebih. Namun mungkin kita punya saudara yang lebih jauh, seperti sepupu atau paman atau bahkan ya dari kerabat kakek dan nenek yang kita lebih cocok kepada dia, atau punya sikap dan perilaku yang lebih ya mengenakan di kita. Nah, sejatinya itulah kerabat terdekat kita. Itu yang patut kita ya silaturahim. Ya. Kita jaga silaturahimnya. Orang-orang yang lebih dekat kepada Allah, yang kita ketahui, oh ini orang baik. Ya. Akhlaknya pun mulia. Nah, kita jaga kerabat silaturahim kita kepada mereka. Nah, dan semua kerabat kelak di hari kiamat ya, akan datang kepada ya kerabat-kerabat yang lainnya dan memberikan kesaksian atas ikatan silaturahmi. Nah, jika menyambung dengan kesaksian pemutusan, jika ia telah memutuskan ikatan silaturahmi. Nah, ini yang tadi kita sebutkan. Ya. Silaturahim itu ibadah yang dua sisi, ya. Seperti pisau bermata dua. Ya. Bisa menjadi ya memberat amal kita, atau bisa menjadi kesaksian ya atas memutuskan silaturahim, yaitu menjadi dosa kepada kita. Hmm. Maka ya, kita sambung semuanya. Ya, jangan sampai kita yang memutus silaturahim. Ya. Walaupun ya mungkin kita kurang cocok dengan perilakunya. Ya, maka kita jaga aja. Jangan sampai ada perdebatan. Ya, akhirnya ada sedikit ya rasa permusuhan di antara ya, kerabat kita. Ya jaga. Kita tahan ya. Walaupun kita tahu ini misalkan ini yang benar. Tapi kalau yang benar ini malah memicu permusuhan, tahan, tahan. Ya. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Kalau Rasulullah SAW dari awal langsung menyampaikan Islam di awal dengan hukum-hukumnya halal dan haram, udah habis. Nah, seluruh orang pun nggak bakal mau nerima seperti itu. Nah, maka seperti ini juga cara kita menjaga kerabat-kerabat kita. Nah, sampai hadis 73, ada yang ingin ditanyakan, Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ke hadis 74 ya. Jika bolehkah seseorang ya berkata, aku berasal dari kalangan fulan. Nah, jadi ini sedikit mengkelompokkan. Nah, bagaimana? Apakah boleh seperti itu? Ya. Yang menisbatkan kita ini kelompok ini, kita ini kelompok itu, ya, atau kabilah ini, kabilah itu. Nah, maka ya, jadi sahabat Abdurrahman bin Habib, ya, ia berkata ya, bahwa Abdullah bin Amr ini ya, datang dengan perkataan, kamu berasal dari kabilah siapa? Ya, bahwa ya Abdurrahman bin Habib ya menjawab, ya aku dari Bani Tamim, ya kabilah Tamim. Dia bertanya lagi, nah, dari pemimpin atau dari ya pembesar-pembesar kaumnya atau dari ya biasa, ya. Karena pada zaman dahulu ya setiap kabilah itu ya pada zaman jahiliyah setiap kabilah itu ada pembesar-pembesarnya ya seperti pembesar-pembesar Quraisy ya ada Abu Sufyan ada Abu Jahal ya dan lain-lain. Maka Abdurrahman bin Habib berkata dari kalangan pembesar Bani Tamim. Lalu ya Abdullah bin Amr berkata ya kenapa engkau tidak katakan saja dari ya dari tuannya ya yang dimaksud adalah ya langsung menjelaskan ya bahwa nasab itu ya, bisa dilihat dari pemimpin-pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya baik, ya, atau orang-orang pembesarnya baik, maka kabilahnya pun baik. Nah, seperti contohnya ya di negara kita. Kalau negara kita baik atau maju, ya pasti penduduknya juga ya cerdas dan maju pemikiran.
Ya. Kalau terlihat negara ini terbelakang, ya, sulit untuk maju, walaupun SDM-nya banyak, gitu kan? Ya, tapi karena penduduknya, ya, berpikir kurang tepat atau SDM-nya rendah, ya, maka itu berdampak juga. Nah, seperti juga dengan kabilah, apalagi dengan keluarga kita juga. Kalau keluarga kita dididik dengan baik, ya, maka anak cucu kita juga akan memperlakukan, ya, atau berperilaku dengan baik juga. Yang mana nanti anak cucu kita akan mengajarkan ke kerabat-kerabat mereka, ke keturunan kita dengan sesuatu yang baik juga. Itu menjadi sunnah hasanah, menjadi amal jariah kita, karena kita menurunkan anak-anak kita, keturunan kita sesuatu yang baik. Maka jagalah itu. Ya. Maka kita selalu, ya, jaga kerabat kita, nama baik kerabat kita. Jangan sampai, ya, karena kita nama baik kerabat kita pun ikut tercoreng. Ya. Nama keluarga kita ikut tercoreng. Jaga. Nah, seperti, ya, orang-orang orang-orang Arab, ya, pada zaman Rasulullah SAW, yang menjaga, ya, nama besar kabilah mereka. Itu yang bisa kita ambil dari hadis 74, ya, tentang menjaga nama baik juga. Nah, kita masuk ke hadis 75, ya, tentang pemimpin satu kaum adalah berasal dari kaum itu. Nah, ini sering diungkit, ya, bisa oleh para ulama jika ingin, kalau kita pilkada, ya, pilkada atau pilpres gitu kan, mana orang-orang itu pada berdemo tentang pemerintah. Nah, pemerintah sekarang seperti ini, seperti itu, ya, mengucapkan sesuatu yang buruk tentang pemerintah. Namun kita, ya, bahwa nggak sadar pemimpin suatu kaum itu cermin dari kaumnya juga. Ya. Seperti pada hadis, ya, Rifa'ah bin Rafi, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Umar, ya, Umar bin Khattab, kumpulkan kaummu. Lalu Umar, ya, mengumpulkan mereka. Setelah tiba di depan pintunya Rasulullah SAW, ya, Umar masuk ke dalam dan berkata, kau telah mengumpulkan kaumku, ya, untukmu, ya, karena perintahmu tadi. Maka orang-orang Ansar mendengar itu, ya, dan berkata, ya, wahyu telah turun kepada kaum Quraisy. Jadi, kenapa kaum Quraisy itu di mata Rasulullah SAW itu lebih mulia pada kaum Ansor atau lebih didahulukan, ya, masalah ini. Ya, salah satunya dari hadis ini. Ketika Rasulullah SAW punya perkara atau punya hadiah, yang diutamakan itu kaum Quraisy dahulu. Nah, ketika Rasulullah SAW ingin, ya, menyampaikan sesuatu, ya, tentang perkara Islam, yang sampai itu kepada orang-orang Quraisy dahulu. Ya. Karena perjuangan orang Quraisy pun juga berbeda dengan orang-orang Ansor, yang mana orang-orang Quraisy ini benar-benar kesulitan, ya, bahkan mengancam nyawa keluarga mereka sendiri. Nah, itulah cerminan, ya, pada kaum tersebut. Ya. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana cerminan, ya, keluarga kita? Apakah keluarga kita dipandang baik? Ya. Kita cermin dari kitanya juga. Karena, ya, sebesar apapun kaum muslim, ya, yang penduduki atau sebagai pondasi utama itu sebenarnya dari individunya juga. Dari individu-individu yang pemeluk Islam. Ya, kalau pemeluk Islamnya baik, mengamalkan, ya, sunnahnya Rasulullah dan menegakkan syariat Allah, ya, maka tentu Islam pun nanti akan baik. Ya. Namun sebaliknya, ya, ketika Islam dipandang orang lain, ya, atau dipandang orang-orang kafir ini buruk, ya, itu karena, ya, pemeluk Islam sendiri, ya, tidak menekan syariat Islam, jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik, ya, yang terjadi pada zaman sekarang, ya, atau dikenal dengan, ya, Islam KTP gitu, ya. Nah, maka, ya, kita tegakkan, ya, kita jadikan cerminan, ya, keluarga kita itu keluarga yang baik dari kitanya dahulu. Ya, kita usaha menjadi pribadi yang baik agar nama
baik keluarga kita pun ya ikut naik ya. Kemudian datanglah orang yang mendengar dan menyaksikan apa yang dikatakan oleh mereka. Nah, lalu Nabi SAW keluar dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, seraya bersabda, apakah di antara kalian terdapat kaum selain kalian? Ya. Maksudnya kaum Ansor dan juga kaum Quraisy. Mereka menjawab, ya, ya di antara kami terdapat sekutu kami, keponakan kami, dan hamba sahaya. Ya, hamba saya kami. Nah, jadi ada kaum-kaum lain dari kerabatnya mereka juga, mungkin di luar tanah Yathrib, ya, itu tanah Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata, sekutu kita dari golongan kita juga. Ya, keponakan kita, golongan kita juga. Hamba saya, ya, budak-budak kita, bahkan itu adalah kaum kita juga. Kalian dengar bahwa kekasihku dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Dan jika kalian termasuk ya dari mereka, ya maka kalian termasuk dari kekasihku. Ya. Jadi kekasihku ya ciri-ciri orang yang bertakwa. Kaumku adalah kaum orang-orang yang bertakwa. Seharusnya seperti itu. Nah, dan jika kalian jika tidak, maka kalian saksikanlah manusia yang kelak di hari kiamat tidak membawa amalan. Nah, jadi ini tadi Rasulullah SAW telah memberikan isyarat. Kaumku ya atau sahabat-sahabatku adalah orang yang bertakwa. Jika orang meninggalkan takwanya, ya, maka saksikanlah nanti di hari kiamat. Ya. Mereka tidak akan membawa amal perbuatannya. Ya. Dan kalian akan datang dengan membawa dosa-dosa yang ditampakkan pada kalian. Nah, jadi sini Rasulullah SAW memperingati, kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah dan juga tidak beriman kepadaku dan juga Allah, ya, maka saksikanlah. Pasti kalian ini akan membawa ya, dosa-dosa dan amal kalian ini nanti akan kosong, udah terhapus oleh dosa-dosa kalian, nggak bakal diterima amalan kalian. Kalau iman kalian ini ditegakkan, ya karena yang pernah anda sebutkan ya pada kitab Aqidah Wasithiyah bahwa pintu amal diterima dan tidaknya itu adalah iman dan takwa. Kalau kalian mau amal sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau takwa dan iman kalian nggak kuat, bahkan nggak ada, ya amalnya nggak bakal diterima. Atau misalkan kalau kurang kuat, ya belum tentu amalnya diterima. Atau semakin sulit diterima. Apalagi kalau sudah masuk ke syirik kecil, ya, yaitu ria, ujub, sombong, ya sudah, amalnya tidak diterima. Yang ada hanya yang didapatkan hanya pandangan manusia. Ini ada di hadis 75. Tentang cerminan, ya kaum itu adalah mulai dari orangnya, ya, mulai dari pemeluknya. Jadi orang-orang di kaum tersebut, ya, termasuk dari keluarga kita juga. Kalau kita baik, ya, maka otomatis dari kita sendiri juga ya, harus berusaha jadi orang yang baik. Agar tercermin yang benar seperti apa. Nah, itu di hadis 70. Nah, di hadis 75, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau tidak ada ditanyakan, kita cukupkan ya, pertemuan pagi hari ini. Ya, sampai sini dahulu. Ya, sampai hadis 75. Yang insya Allah ya, ilmu yang kita tempuh pada pagi hari ini, ya, walaupun tidak banyak, ya, namun insya Allah menjadi pemberat amal soleh kita di akhirat nanti. Dan juga penghapus dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ya. Anak tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. tubuh ilaih. Ya, begitu anak pamit Barakallahu fikum Ustaz. Wafik barakallah. Itu anak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Khairan Ustaz.